Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Setiawan, NIM 193104103 dari kelas PJKRB, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Pada video pembelajaran pendidikan kebugaran jasmani kali ini, saya akan mengangkat materi tentang daya tahan. Langsung saja, yang pertama, hakikat daya tahan. Ada beberapa pengertian dari hakikat daya tahan. Yang pertama, menurut Sukadianto, daya tahan atau endurance ialah kemampuan organ tubuh olahragawan untuk menghindari dari kelelahan selama berlangsungnya aktivitas olahraga atau kerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Daya tahan selalu berkaitan dengan durasi dan intensitas kerja. Semakin lama waktu latihan dan semakin tinggi intensitas aktivitas yang dilakukan oleh seseorang olahragawan, berarti dia memiliki daya tahan yang baik. Yang kedua, menurut Hussein Argasmita, daya tahan adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas olahraga dalam jangka waktu lama tanpa adanya rasa kelelahan yang berarti. Daya tahan akan relatif lebih baik untuk mereka yang memiliki kebugaran jasmani yang baik, yang menyebabkan memiliki tubuh yang mampu melakukan aktivitas terus-menerus dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Tubuh memiliki tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas yang bersifat cepat. Yang kedua, ada yang namanya daya tahan anaerobik, di mana daya tahan anaerobik adalah melakukan sebuah gerak maksimal sampai waktu tertentu dengan gerakan yang maksimal sampai waktu tertentu, sehingga paru-paru tidak mampu memasukkan oksigen ke otot tubuh manusia yang dibutuhkan. Jadi, tubuh melakukan gerak tanpa adanya oksigen yang dilakukan dalam tempo yang cukup singkat. Selama hal ini, tubuh akan menghasilkan sebuah asam laktat yang merupakan alasan mengapa tubuh merasa lelah. Menurut Huff dan Triplett menyatakan latihan anaerobik ditandai dengan latihan intensitas tinggi. Latihan anaerobik membutuhkan adenosin trifosfat atau biasa disingkat dengan ATP yang diregenerasi dengan laju yang lebih cepat daripada sistem energi aerobik, termasuk latihan kecepatan, latihan interval, dan latihan lainnya. Berbagai macam adaptasi fisik dan fisiologis dilaporkan setelah latihan anaerobik, dan perubahan ini memungkinkan individu untuk meningkatkan kemampuan atletiknya. Adaptasi termasuk perubahan pada saraf, otot, hipertrofi, dan daya tahan otot, keterampilan motorik, jaringan iat, endokrin, dan sistem kardiovaskular. Mulai dari 15 perubahan yang terjadi tahap awal latihan, misalnya 1 hingga 4 minggu. Kapasitas anaerobik ialah sebuah proses memenuhi kebutuhan tenaga di dalam tubuh untuk memanfaatkan glikogen otot agar menjadi sebuah sumber energi tanpa bantuan oksigen dari luar. Oleh sebab itu, kapasitas anaerobik tidak sama dengan kemampuan daya tahan aerobik, yaitu merupakan proses pemenuhan kebutuhan energi yang tidak membutuhkan bantuan oksigen dari luar tubuh manusia. Sedangkan kemampuan kapasitas anaerobik sendiri dapat diartikan sebagai kecepatan yang maksimal dengan aktivitas kerja yang dilakukan menggunakan sumber energi anaerobik. Kapasitas anaerobik adalah proses pemenuhan energi dalam tubuh memadatkan glikogen untuk dijadikan energi. Olahraga yang membutuhkan intensitas tinggi seperti sepak bola dan bola basket sangat membutuhkan kemampuan anaerobik. Pelatih perlu mengetahui tujuan latihan dan karakteristik yang sesuai dengan fisiologis cabang olahraga. Selanjutnya, kapasitas anaerobik adalah aktivitas yang tidak memerlukan bantuan oksigen, dan kapasitas aerobik ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kapasitas anaerobik laktit
di mana kapasitas anaerobik laktit ialah sebuah kemampuan seseorang untuk melawan beban latihan dengan intensitas tinggi dalam jangka waktu 10 second sampai 120 second. Yang kedua, kapasitas anaerobik laktit. Alaktit ialah sebuah kemampuan atletik untuk melawan beban latihan dengan intensitas tinggi dalam jangka waktu kurang dari 10 detik. Menurut pendapat Djoko Pekik Irianto, anaerobik dapat dijelaskan sebagai suplemen untuk waktu yang cukup singkat bagi daya tahan aerobik dalam melakukan aktivitas kerja anaerobik. Contohnya pada saat sedang berlari. Sebelum energi aerobik bekerja secara efektif, terjadi kekurangan oksigen dalam otot terutama pada 20-30 detik pertama dari aktivitas tersebut. Jadi daya tahan anaerobik sangat memungkinkan terjadinya penurunan oksigen dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga sistem anaerobik bisa bekerja dengan lebih cepat. Selanjutnya yang ketiga ada sistem anaerobik alaktik. Saya jelaskan kemampuan anaerobik alaktik adalah kemampuan tubuh di mana mekanisme penyediaan energi untuk mewujudkan gerakan eksplosif yang tidak tergantung pada kebutuhan O2 dan gerakannya hanya dapat berlangsung dalam beberapa detik saja, serta hasil pembakaran energinya tidak menghasilkan asam laktat. Sistem energi anaerobik alaktit menggunakan sistem energi ATP-PC. Artinya adenosin trifosfat bekerja bersama-sama dengan kreatin fosfat dalam meningkatkan kinerja sistem energinya. Sistem ATP-PC ini tidak hanya bisa berlangsung dalam kurun waktu yang singkat, tidak lebih dari 10 detik. Sistem kerjanya tidak menggunakan O2 dan pembakarannya tidak menghasilkan asam laktat. Sistem anaerobik alaktik tidak memerlukan oksigen dalam proses dan tidak menghasilkan asam laktat. Menurut Ulum, aktivitas fisik akan terjadi kontraksi berulang-ulang dan untuk keperluan ini ATP yang telah dipecah harus dibentuk kembali. Penyediaan ATP melalui sistem ATP-PC jumlahnya sangat sedikit, yang hanya cukup untuk menyediakan energi selama 5-10 detik. Untuk melakukan aktivitas perlu membutuhkan ATP yang baru dan pembentukan ATP ini adalah PC yang terdapat dalam otot. Untuk meningkatkan sistem ATP-PC diperlukan latihan yang cepat dan berat karena sistem ATP-PC bermanfaat untuk gerakan-gerakan yang mendadak atau olahraga yang membutuhkan kecepatan. Sebuah aktivitas olahraga yang membutuhkan intensitas yang maksimal dalam waktu singkat selalu membutuhkan sumber energi anaerobik dan tanpa memerlukan oksidasi atau sebuah oksigen dalam melakukan aktivitasnya. Berikutnya ada ciri-ciri dari anaerobik alaktik, yaitu adalah intensitas kerja maksimal, irama kerja eksplosif, aktivitas menghasilkan adenosin atau ADP tambah energi plus energi. Berikutnya ada sistem anaerobik laktit, di mana sistem anaerobik laktit merupakan sistem energi yang tidak membutuhkan oksigen tapi menghasilkan asam laktat. Glikolisis anaerobik akan memecah glikogen dalam otot menjadi glukosa untuk memperoleh energi yang akan digunakan untuk merisintesa ATP. Pembentukan ATP melalui sistem fosfagen ini membutuhkan T2 reaksi berurutan. Karena pembentukan energi melalui proses ini berlangsung lebih panjang dan lebih lambat dibandingkan sistem ini berlangsung pada latihan intensif melalui pemecahan glikogen dan menjadi glukosa. Dalam proses glikolisis anaerobik, dari 1 mol glukosa akan terbentuk 3 ATP. Penumpukan asam laktat di dalam sel otot menurunkan pH otot maupun enzim-enzim dan reaksi kimia di dalam sel otot.
Pada waktu recovery, asam laktat hasil glikolisis anaerobik ditransfer otot-otot tubuh yang kurang aktif dan lalu ke hati untuk diubah menjadi asam pirufat. Selanjutnya, asam pirufat diubah menjadi glukosa masuk ke dalam aliran darah untuk dikirim ke otot-otot yang aktif dan dapat digunakan sumber energi untuk beraktivitas. Dapat disimpulkan bahwa sistem energi anaerobik laktit adalah tidak memerlukan adanya oksidasi atau oksigen. Sistem ini memanfaatkan penumpukan asam laktat yang diubah menjadi asam pirufat dan diubah menjadi glukosa dan selanjutnya dapat dijadikan energi aktivitas kembali. Sukadianto menambahkan ciri-ciri sistem energi anaerobik laktik yaitu intensitas kerja maksimal, lama kerja 10 sampai 120 detik, irama kerja eksplosif dan aktivitas kerja menghasilkan asam laktat dan energi. Olahraga yang memerlukan intensitas tinggi sangat membutuhkan kemampuan anaerobik guna menopang permainan atlet yang sedang bertanding di lapangan. Permainan yang memerlukan koordinasi yang baik guna mengontrol pergerakan yang dilakukan oleh atlet, baik itu gerakan intensitas rendah maupun intensitas tinggi, agar pergerakan itu menjadi efektif dan dapat bermanfaat di saat pertandingan. Selanjutnya ada daya tahan aerobik. Setelah daya tahan anaerobik, kita beralih ke daya tahan aerobik, di mana daya tahan aerobik merupakan kemampuan sistem peredaran darah dan sistem pernafasan untuk menyesuaikan diri terhadap efek seluruh beban kerja fisik dengan melakukan aktivitas gerak dan olahraga yang teratur, dan sistem akan dapat meningkatkan kualitas sistem jantung dan paru. Pengertian yang kedua, daya tahan aerobik adalah kemampuan sistem jantung, paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada saat melakukan aktivitas sehari-hari dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Daya tahan aerobik dapat disebut aerobik fitness, di mana proses kegiatan atau aktivitas memerlukan oksigen karena digunakan dalam jangka yang lama, seperti lari jarak jauh, bersepeda, dan lain-lain. Berikutnya, daya tahan aerobik merupakan kemampuan sistem peredaran darah dan sistem pernafasan untuk menyesuaikan diri terhadap efek seluruh beban kerja fisik dengan melakukan aktivitas gerak dan olahraga yang teratur dan sistematis akan dapat meningkatkan kualitas sistem jantung dan paru. Ketahanan olahragawan diantaranya ditentukan oleh kapasitas aerobiknya dalam memenuhi energi yang diperlukan oleh seluruh tubuh selama aktivitas. Nah, untuk itu dalam peningkatan sistem sirkulasi dan pengangkutan oksigen merupakan salah satu tujuan dari latihan ketahanan. Oleh karena itu, olahragawan yang memiliki kemampuan aerobik mampu melakukan recovery dengan cepat, sehingga mampu melakukan latihan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang lama. Menurut Sri Simondi, bahwa apabila memiliki jantung dan paru-paru yang bekerja lebih efisien, maka akan menjadi lebih berenergi dan lebih bervitalitas. Kemampuan anaerobiknya sangat membutuhkan keselarasan dan kemampuan yang memadai dalam setiap pergerakan yang dilakukan karena memaksimalkan durasi yang relatif cepat sehingga memaksa jantung memompa oksigen lebih cepat dalam tubuh. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu faktor yang mempengaruhi daya tahan anaerobik dan aerobik. Menurut Depdiknas, faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan ada 4, yaitu faktor yang pertama, keturunan atau genetik. Kemampuan daya tahan aerobik maksimal 93,4% ditentukan oleh
faktor genetik yang hanya dapat diubah dengan latihan. Faktor genetik yang berperan dapat membedakan kapasitas jantung, paru-paru, sel darah merah, dan hemoglobin. Faktor yang kedua yaitu umur. Mulai dari anak-anak sampai umur 20 tahun, daya tahan aerobik meningkat, mencapai maksimal pada umur 20 sampai 30 tahun dan kemudian berbanding terbalik dengan umur. Sehingga pada orang yang berumur 70 tahun diperoleh daya tahan 50% dari yang dimilikinya pada umur 17 tahun. Faktor yang ketiga yaitu jenis kelamin. Sampai dengan umur pubertas tidak terdapat perbedaan daya tahan aerobik antara pria dan wanita. Setelah umur tersebut, nilai pada wanita lebih rendah 15 sampai 25% daripada pria. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya komposisi tubuh, kekuatan otot, jumlah hemoglobin, dan kapasitas paru jantung. Faktor yang keempat yaitu aktivitas fisik, di mana istirahat di tempat tidur selama 3 minggu akan menurunkan daya tahan aerobik. Efek latihan aerobik selama 8 minggu setelah istirahat memperhatikan peningkatan daya tahan jantung. Macam aktivitas fisik akan mempengaruhi nilai daya tahan aerobik. Saya tambahkan contohnya, seseorang yang melakukan lari jarak jauh mempunyai daya tahan kardiovaskuler lebih tinggi, di mana individu yang mempunyai tingkat daya tahan yang baik, maka otot-ototnya akan mendapat suplai bahan bakar dan oksigen yang cukup besar, mempunyai denyut nadi cenderung lebih lambat, paru-paru dapat mensuplai darah merah lebih banyak ke seluruh jaringan-jaringan tubuh, dan cenderung tidak cepat lelah. Berikutnya yang saya akan bahas yaitu cara mengukur daya tahan. Yang pertama, ada beberapa cara untuk mengukur daya tahan paru jantung seseorang. Di antaranya yaitu yang pertama, tes lari selama 15 menit dan dihitung total jarak tempuhnya. Tes lari menempuh jarak 1.600 meter dan dihitung total waktu tempuhnya. Dan ketiga dengan multi-stage fitness test, yaitu lari bolak-balik menempuh jarak 20 meter. Sedangkan beberapa cara untuk mengukur daya tahan aerobik seseorang, diantaranya itu yang pertama tes lari 2,4 km atau tes Cooper, tes naik turun bangku atau Harvard Step Up Test. Sedangkan menurut Wahyudi ada beberapa cara untuk mengukur daya tahan paru jantung atau kardiovaskular seseorang. Di antaranya yaitu tes lari 2,4 km atau tes Cooper, tes naik turun bangku atau Harvard Step Up Test, tes lari atau jalan 12 menit, dan tes jalan cepat 4,8 km. Selanjutnya tes ini untuk mengukur daya tahan aerobik atau daya tahan jantung paru, di mana tes ini tergolong sederhana karena hanya diperlukan lintasan lari sepanjang 2,4 km, stopwatch, dan alat pencatat hasil. Pelaksanaan tes, peserta lari secepat mungkin sepanjang lintasan dengan jarak tempuh 2,4 km. Apabila tidak mampu berlari secara terus-menerus, maka dapat diselingi dengan jalan kaki, kemudian lari lagi dengan menggunakan start berdiri. Setelah diberi aba-aba oleh petugas, kemudian peserta tes berlari menempuh jarak 2,4 km secepat mungkin dan dihitung waktu tempuh dalam satuan menit dan detik. Kemudian dikonversikan pada tabel norma tes lari 2,4 km.
Itulah tadi beberapa pembahasan materi daya tahan dari saya, mulai dari daya tahan anaerobik, daya tahan aerobik, faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan anaerobik dan daya tahan aerobik, sampai dengan cara mengukur daya tahan. Sekian pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.